Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permata, NIM 2211184. Saya berasal dari kelas PAI 6F. Yang saya hormati Ibu Utin Mutia MPD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah aplikasi pembelajaran berbasis teknologi. Di mana pertanyaan yang pertama, sebutkan minimal 3 aplikasi atau platform teknologi kekinian yang menurut Anda sangat potensial untuk mendukung inovasi pembelajaran PAI dan budi pekerti, serta jelaskan secara spesifik bagaimana Anda akan memanfaatkan masing-masing aplikasi tersebut untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pendidikan agama Islam, serta bagaimana mengantisipasi tantangan atau batasan dalam penggunaannya. Jadi platform yang pertama yang saya pilih itu adalah Google Classroom. Nah, manfaat dari aplikasi ini bisa digunakan sebagai platform utama untuk menyampaikan materi, tugas, dan kuis interaktif yang terkait dengan pendidikan agama Islam. Misalnya seperti materi tafsir ayat, hadis, dan akhlak dapat dibagikan dalam bentuk video, slide, dan artikel yang mudah dipahami dan mudah diakses. Nah, aplikasi ini digunakan sebagai diskusi daring lewat kolom komentar atau forum. Hal ini memungkinkan siswa bertanya langsung dan berdiskusi tentang nilai-nilai Islam dan budi pekerti. Nah, tentu saja dalam penggunaan pasti ada tantangan. Tantangannya siswa menjadi kurang aktif dalam berdiskusi. Nah, kita sebagai seorang guru bisa mengantisipasinya dengan cara memberi penilai tambahan untuk orisinalitas dan menetapkan aturan partisipasi minimal per siswa agar lebih aktif. Aplikasi yang kedua yang saya pilih ialah Quizizz atau Kahoot. Nah, pemanfaatannya digunakan untuk membuat kuis dan permainan edukatif berbasis kompetensi seputar materi pendidikan agama Islam, misalnya seperti hukum bacaan tajwid, nama-nama nabi, dan adab dalam Islam. Hal ini membantu siswa untuk mengulang materi dengan cara menyenangkan dan mendorong daya ingat melalui gamifikasi. Nah, tantangannya bisa kita lihat seperti koneksi internet yang kurang stabil atau siswa tidak fokus karena hanya mengejar skornya saja. Nah, antisipasi kita sebagai seorang guru, kuis dapat diatur dalam model latihan dan kita sebagai guru juga bisa dapat menekankan pemahaman materi bukan hanya mengenang skor saja. Aplikasi yang ketiga yang saya pilih yaitu YouTube. Nah, dengan playlist kurasi Islam. Nah, pemanfaatannya kita sebagai guru membuat atau mengkurasi playlist video pembelajaran seperti tentang kisah Nabi, akhlak terpuji, tata cara sholat, dan lain sebagainya. Nah, siswa menonton sebagai tugas pembelajaran, lalu mendiskusikan isi video dalam kelas atau secara daring. Tantangan dalam menggunakan konten di YouTube sangat beragam. Bisa jadi tidak sesuai dengan kurikulum atau pemahaman Islam yang moderat. Nah, antisipasinya kita sebagai seorang guru pendidikan agama Islam memilih kanal resmi atau membuat konten sendiri yang sesuai dengan nilai-nilai Islam rahmatan lillahi rabbil alamin. Jadi, soal yang kedua adalah pemanfaatan teknologi pembelajaran pendidikan agama Islam dan dipekerti tidak luput dari tantangan, baik dari sisi guru, siswa, maupun dari lingkungan sekolah. Nah, identifikasi minimal 3 tantangan utama dalam mengimplementasikan teknologi pembelajaran PAI dan budi pekerti yang kekinian. Kemudian, berikan solusi konkret dan strategis untuk mengatasi masing-masing tantangan tersebut dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekolah pada umumnya. Nah, yang pertama yaitu keterbatasan akses dan infrastruktur teknologi. Tantangannya, tidak semua sekolah memiliki fasilitas teknologi yang memadai seperti jaringan internet yang stabil, perangkat komputer atau proyektor. Beberapa siswa juga tidak memiliki handphone pribadi atau akses internet yang memadai di rumahnya masing-masing. Nah, jadi solusi dan strategisnya yang pertama yaitu pemanfaatan perangkat yang ada. Nah, guru dapat mengoptimalkan penggunaan perangkat sekolah seperti komputer lab atau proyektor ruang guru secara bergiliran. Yang kedua, media pembelajaran. Nah, bisa digunakan media pembelajaran secara offline seperti video pembelajaran yang telah disimpan di
flashdisk atau aplikasi eduktif yang dapat diakses tanpa internet, misalnya Kahoot Offline, Quran Kemenak, atau animasi Islami lokal lainnya. Yang ketiga yaitu kolaborasi komunitas sekolah bisa menjalin serta sama dengan komite sekolah atau pemerintah desa untuk pengadaan perangkat atau subsidi paket data kepada siswa yang kurang mampu. Nah, tantangan yang kedua yaitu rendahnya literasi digital guru dan siswa. Kita sebagai seorang guru pendidikan agama Islam masih gagap menggunakan teknologi karena belum terbiasa menggunakan platform digital seperti Classroom, Canva, Zoom, atau Learning Management System. Nah, solusi dari tantangan tersebut yang pertama, pelatihan berkala adalah workshop sederhana dan rutin kita sebagai seorang guru dan siswa penggunaan teknologi pembelajaran. Bisa dilakukan secara internal oleh guru yang lebih mahir atau bekerja sama dengan dinas pendidikan setempat. Solusi yang kedua, pendampingan teman sebaya. Nah, terapkan sistem tutor sebaya di mana siswa yang lebih mahir menjadi pendamping bagi teman yang masih kesulitan. Solusi yang ketiga yaitu panduan praktis solusi dan strategis yang ketiga yaitu panduan praktis membuat buku. Nah, buku saku atau digital manual secara singkat tentang cara menggunakan aplikasi yang digunakan dalam pada saat proses pembelajaran. Nah, tantangan yang ketiga yaitu kurangnya integrasi nilai-nilai nilai-nilai Islam dalam konten digital. Tantangannya, banyak konten digital yang tidak mendukung nilai-nilai pendidikan agama Islam dan budi pekerti seperti eksplisit atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Nah, solusi dan strategisnya yang pertama yaitu kurikulum kontekstual berbasis nilai. Nah, guru PAI perlu mengembangkan materi yang relevan dan kontekstual. Misalnya, membuat video pembelajaran yang mengangkat tentang akhlak-akhlak, tentang sholat, ibadah, puasa, dan lain sebagainya. Nah, solusi yang kedua yaitu kurasi dan adaptasi konten. Nah, guru dapat mengadaptasi konten populer, misalnya animasi atau vlog Islami di YouTube yang sesuai dengan kurikulum, lalu disesuaikan dengan konteks lokal dan budaya sekolah. Nah, solusi yang ketiga itu pembelajaran berbasis proyek. Misalnya, melibatkan siswa dalam pembuatan konten digital bertema pendidikan agama Islam. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya mohon maaf kepada Allah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.